إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadratul kiram sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama yang ingin khatib sampaikan pada siang yang mulia ini adalah marilah senantiasa kita berusaha atau berupaya dengan saling ingat mengingatkan, dengan saling nasihat menasihati untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap Jumat di atas mimbar khatib menyampaikan pesan takwa, sebab gelar takwa itulah kelak yang akan menjadi bekal yang bisa memberikan manfaat untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sidang Jumat tidak ada penghormatan kepada satu atau dua orang, melainkan yang disampaikan hanyalah pesan-pesan takwa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadratul kiram sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah menjadi hamba Allah yang tahu diri. Betapa banyak nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita, karunia yang sudah Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Namun di antara hamba-hamba Allah kurang menyadari akan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu contoh kecil saja, Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, ada dua nikmat yang dilalaikan oleh manusia, yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Orang tidak akan merasakan betapa nikmatnya sehat kecuali dalam keadaan sakit, dan orang tidak akan merasakan nikmatnya waktu luang kecuali dia sedang disibukkan oleh urusannya. Maka bersyukurlah kita ketika kita menjadi hamba Allah yang bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk selalu berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah yang ketika Allah memberikan waktu luang kepada kita, kita manfaatkan untuk mengikuti kajian-kajian keagamaan sehingga menambah wawasan keislaman kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 sifat manusia yang menunjukkan betapa tidak tahu dirinya dia dengan apa yang sudah Allah berikan, dan bagaimana untuk mengatasi 3 sifat buruk ini. Yang pertama adalah manusia ini kurang bersyukur. Syukur adalah sesuatu yang sangat mudah untuk disampaikan atau untuk diingatkan, akan tetapi untuk mempraktekkan rasa syukur itu sungguh sangat berat. Maka dikatakan oleh beberapa ulama kita atau beberapa ustaz kita, ada 2 S yang menjadi rumus agar hidup kita ini bahagia. Yang pertama syukur, dan yang kedua adalah sabar. Syukur dengan segala apa yang Allah berikan dalam kenikmatan-kenikmatan, dan bersabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang hamba sudah mampu bersyukur dan bersabar dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia yang dia harapkan. Sebab kekayaan atau kemiskinan, dalam keadaan punya ataupun tidak, dia akan tetap mengatakan saya punya Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sifat manusia yang kurang bersyukur ini Allah sampaikan dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kuffar. Allah katakan,
dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghingganya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ayat ini dapat menjadi pelajaran dan renungan untuk khatib pribadi dan kita semuanya, bahwasanya ketika Allah ciptakan manusia dengan segala kesempurnaan yang sudah Allah berikan, Allah berikan manusia tubuh yang lengkap, Allah berikan manusia akal, Allah berikan manusia nafsu, Allah berikan manusia kemampuan untuk berfikir. Namun di antara manusia jarang memikirkan betapa besarnya nikmat Allah. Banyak dia yang ketika sudah merasa mampu, merasa bisa, dia menyandarkan keberhasilannya, dia menyandarkan kesuksesannya bukan kepada Allah, melainkan atas usahanya. Betapa banyak orang yang mengatakan, saya kaya karena saya orangnya pekerja keras, saya pintar karena saya rajin belajar. Jamaah dirahmati Allah, secara tidak langsung kalimat ini tidak salah. Akan tetapi ketika kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Allah, betapa takaburnya manusia. Kalau dikatakan orang bisa kaya karena pekerja keras, tentu kuli bangun akan jauh lebih kaya. Kalau dikatakan orang yang cerdas itu akan menjadi kaya raya, maka mungkin profesor akan jauh lebih kaya. Tapi tidak demikian skema yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan takaran rezeki sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu sekecil apapun itu menurut kita, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah katakan, innal insan, sesungguhnya manusia itu la zalumun kufar. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri dan mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada kita mengenai ayat ini dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Begitu keras Allah mengingatkan kepada kita, ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ketika kita mampu menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, Allah akan tambahkan nikmat kesehatan itu dengan lapangnya diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang diberikan kesehatan tapi tidak mampu untuk beribadah, tidak mampu untuk melaksanakan salat. Justru ada orang yang sedang diuji sakit, mungkin dia dalam keadaan kritis, tapi ketika dia masih memiliki kesadaran, walaupun dalam keadaan berbaring, dia tetap melaksanakan salat. Maka kuncinya adalah bagaimana seseorang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta, ya Allah berikan aku umur panjang. Maka ketika Allah ingin kabulkan doa itu, kita jauh lebih baik berdoa, ya Allah berikan aku keberkahan di umur yang panjang. Umur panjang kalau tidak mendapati keberkahan di dalamnya, maka tidak ada manfaatnya, hadirin sekalian. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, sebaik-baik kita adalah mentala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya juga baik perbuatannya. Jamaah yang dirahmati Allah, sifat kedua, sifat buruk yang dimiliki oleh manusia yang dia tidak tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia ini terlalu kikir dan banyak berkeluh kesah. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia akan berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan berupa harta, ia amat kikir. Jangan dirahmati Allah, kembali khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kita semua untuk merenungi ayat ini. Begitu luar biasanya Allah ingatkan kepada kita, hadirin, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu sifat, yaitu sifat mudah berkeluh kesah dan mudah kikir ketika mendapatkan harta lebih. Maka Allah ingatkan kepada kita dalam ayat-ayat selanjutnya dalam surah Al-Ma'arij ini, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Penyakit ini dapat diobati dengan melaksanakan salat secara kontinu, salat yang dilakukan secara terus-menerus.
Kembali kepada ayat ini, sifat manusia yang selalu berkeluh kesah ketika mendapatkan kesulitan. Hampir tidak kita temukan orang-orang yang mampu selalu bersabar ketika dalam kesulitan. Pasti dia akan selalu curhat, dia akan menyampaikan keluh kesahnya. Bahkan yang jauh lebih parah, dia belum curhat kepada Allah, tapi dia sudah curhat kepada manusia. Lalu bagaimana solusi dari kehidupan itu akan didapat? Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika beliau mendapati kesulitan, mendapati suatu masalah, beliau salat 2 rakaat. Maka dalam Al-Quran Allah katakan agar kita meminta pertolongan Allah bis-sabri was-salah, dengan sabar dan juga melaksanakan salat. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati suatu masalah lalu kita serahkan masalah itu kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan jalan keluarnya kepada kita. Tapi manusia tidak. Dia merasa dia mampu untuk menghadapi masalahnya, dia lupa minta kepada Allah, sehingga masalah bukan menjadi pecah tapi malah menjadi semakin rumit. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahul khairu manu'a. Manusia kalau sudah diberikan harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cenderung dia akan menjadi kikir. Dia merasa bangga dengan usahanya. Dia mengatakan bahwa itu karena jerih payahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pelajaran yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an tentang Qarun, orang yang tadinya tidak punya apa-apa, minta didoakan agar menjadi orang yang kaya, lalu Allah kabulkan doa itu, dia menjadi orang yang kaya raya. Ketika dia menjadi kaya raya, dia menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah binasakan. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah-kisah itu akan terus berlanjut kepada orang-orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, tapi dia malah menjadi kikir. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat yang ketiga, sifat buruk yang dimiliki oleh manusia, yang dia tidak tahu diri dengan apa yang Allah berikan kepada dia, adalah manusia lalai dalam ibadahnya. Semoga ini menjadi hujah bagi khatib pribadi dan kita semuanya, dan mengingatkan kepada kita agar selalu berusaha memperbaiki amal saleh kita. Allah katakan, Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir, ketika orang-orang yang beriman dan beramal saleh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ashabul yamin, orang yang berada dalam golongan kanan, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surganya Allah. Mereka bertanya kepada anil mujrimin, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat dosa. Apa yang disampaikan oleh ahli surga kepada orang-orang ahli neraka ini? Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka saqar? Neraka dengan api panas yang menyala-nyala. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka saqar? Maka anil mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang ingkar tadi mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Mereka jujur mengatakan, dulu ketika di dunia saya tidak termasuk orang yang menunaikan salat. Dulu ketika di dunia saya termasuk orang yang senang meninggalkan salat. Dulu ketika di dunia saya termasuk orang yang santai ketika tidak salat. Inilah orang-orang yang dikatakan dalam ayat ini, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Di antaranya yang pertama adalah dia tidak melaksanakan salat. Kemudian ahli neraka menjawab kembali, walam naku nut'imul miskin. Dan kami dulu tidak termasuk orang-orang yang memberi makan kepada fakir miskin. Dia enak sekali memasak gulai kambing, gulai ayam dan lain sebagainya, sampai baunya tercium ke tetangganya yang susah. Lalu tetangganya hanya bisa merasakan nikmatnya bau itu tanpa menikmati makanannya. Dalam penuh penderitaan dia merasakan itu. Demikianlah orang-orang yang dikatakan ma salakakum fis saqar. Dia senang dengan kehidupannya tanpa memperhatikan orang di sekitarnya. Begitu indah Islam mengajarkan kepada kita. Kita tidak hanya diwajibkan untuk baik hablum minallahnya, tapi kita juga diharuskan baik hablum minanasnya, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang-orang yang baik, abrar, orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang semoga bisa menjadi resep daripada penyakit ini, Allah katakan dalam surah Al-Insan, innana nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang-orang yang baik hatinya, orang-orang yang termasuk di antara ciri-cirinya dia adalah ahli surga, adalah ketika dia memberikan sesuatu,
dia melakukan bakti sosial, dia memberi kepada tetangganya yang kesulitan, innama nut'imukum liwajhillah. Ketika saya memberi kamu, dia katakan, saya enggak butuh apa-apa dari kamu, saya hanya butuh ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jaza, aku tidak butuh balasan apapun dari kamu, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun aku tidak butuh. Ini orang yang baik hatinya, yang termasuk di antara ciri-ciri orang ahli surga. Ketika dia memberi sesuatu kepada orang lain, dia mengatakan bahwasanya aku memberi ini bukan untuk dapat balasan, bukan untuk dapat ucapan terima kasih, tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga menjadi obat ini adalah ketika Allah katakan kepada kita, waqimis salata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika ada kalimat yang kurang tepat. Khatib sampaikan pada mimbar khutbah yang mulia ini, sehina apapun kita, sekotor apapun kita, sependosa apapun kita, seburuk apapun kita di hadapan manusia, maka jangan pernah tinggalkan salat. Salat adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan salat itu keburukan yang pernah kita lakukan dihapuskan oleh Allah dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk khatib pribadi dan kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim. Allah